Halo warga intelektual sekalian, kemana Pak Mario Teguh selama ini? Kok Pak Mario Teguh tuh nggak nampak lagi ya? Kok dia nggak memotivasi anak-anak Gen Z zaman sekarang ya? Apakah anak Gen Z sekarang cara berpikirnya sudah berubah? Kenapa motivator sekarang ini macam Mario Teguh ini tidak laku lagi? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh media sosial? Kenapa di zaman dulu Mario Teguh itu sangat-sangat disukai, sangat-sangat diminati. Bahkan mantan pacar saya dulu ya, sangat terobsesi dengan Mario Teguh ya. Kemudian kata-katanya itu selalu dikirim ke saya gitu ya, waktu saya dulu pacaran. Saking terobsesi dengan Mario Teguh. Tapi sekarang ini Mario Teguh tidak muncul lagi. Kemana pergi Mario Teguh? Kenapa pasar zaman sekarang ini tidak meminati yang namanya Mario Teguh? Apa alasannya? Kemudian, apakah motivator seperti Mario Teguh ini bisa dikatakan sebagai sosok pemuka agama sekarang ini? Apa perbedaan dan persamaan antara motivator dengan pemuka agama? Apakah ini sama atau tidak? Setelah saya riset, ternyata ada persamaannya, guys. Apa itu persamaannya? Ternyata setelah saya riset, ada satu garis besar atau persamaan antara motivator macam Mario Teguh ini dengan pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha. Ini hanya di Konoha, guys ya, bukan Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Persamaannya adalah motivator itu kalau kita tanya apapun sama motivator, maka mereka akan menjawab. Mereka tidak pernah mengatakan, saya nggak tahu, nggak pernah. Apapun kita tanya ya, sains kita tanya, mereka jawab ya. Kemudian semua hal kita tanya ya. Sosiologi kita tanya, mereka tahu. Antropologi kita tanya, mereka tahu ya. Semuanya ya. Sastra kita tanya, mereka tahu. Politik mereka tahu semuanya. Mereka tidak pernah baca data. Mereka tidak pernah mengatakan misalnya ya, itu bukan keahlian saya. Atau misalnya kalau itu bukan keahliannya, ngambil data kayak gitu ya, baca data kayak, oh menurut peneliti di bidang sains, si A misalnya, ternyata seperti ini bla bla bla. Nggak pernah tuh ya motivator mengatakan seperti itu. Apakah pemuka agama seperti itu? Ya, pemuka agama juga seperti itu. Bahkan mereka juga bicara sains. Hanya di Konoha ya, ini hanya di Konoha. Bahkan bicara sains itu ngawur gitu ya. Nggak pada tempatnya gitu. Berlebihan kalau saya perhatikan ya. Bicara sains, kemudian antropologi, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Mereka tidak pernah baca data. Harusnya kan misalnya nih ya, kalau misalnya nih seorang pemuka agama di Konoha ditanya tentang sains ya. Harusnya kan menurut Stephen Hawking. Bukan menurut keyakinan saya, bukan menurut saya gitu loh. Kalau bicara sains itu ya, menurut data dari Albert Einstein misalnya. Harus seperti itu ya, bukan oh menurut saya itu oh lubang hitam ya, black hole itu seperti trompet, seperti ember, seperti mangkok. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Menurut saya itu nggak bisa. Sains itu nggak bisa menurut saya. Makanya harus ada data. Ya, karena apa? Karena ada orang ahli di bidang tersebut. Itu ya menurut saya pribadi ya. Kemudian, kenapa motivator di zaman sekarang ini tidak terlalu dibutuhkan, sementara pemuka agama dibutuhkan? Apa alasannya? Kemudian, kenapa di zaman sekarang itu ya pasarnya berubah, tidak seperti dulu lagi? Apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan ini biar netral, maka saya akan dibantu oleh asisten saya bernama Mbak AI. Kita akan tanyakan sama Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama motivator Mario Teguh nggak? Kenapa motivator Mario Teguh tidak diminati zaman sekarang ini? Apa alasannya? Kemudian, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa motivator itu sama seperti pemuka agama, lalu kenapa motivator zaman sekarang tidak diminati sementara pemuka agama masih diminati? Apa alasannya? Tolong jawab secara jujur. Pertama, gue kenal Mario Teguh? Kenal lah. Dulu zaman emas banget. TV rame, quotes-nya viral sebelum kata viral itu sendiri ngetren. Gaya beliau rapi, kalem, penuh kata mutiara. Di masanya, itu kena. Kenapa motivator kayak Mario Teguh sekarang udah nggak diminati? Satu, zaman berubah. Selera orang berubah. Dulu orang butuh kata-kata penyemangat. Sekarang orang butuh solusi konkret. Sekarang orang mikir, open quote, motivasi doang mah gue bisa dapat gratis di TikTok 30 detik. Close quote. Kalau motivator cuma ngomong, jadilah versi terbaik dirimu, sukses itu pilihan. Orang sekarang langsung mikir, open quote, iya,
Terus gimana caranya? Close quote. 2. Internet ngebongkar semuanya. Zaman dulu, figur publik itu sakral. Sekarang, netizen ngecek kehidupan pribadi, konsistensi omongan versus realita, track Wow. record. Begitu ada kontradiksi, kepercayaan langsung anjlok. Bukan cuma Mario Teguh, banyak motivator kena efek ini. 3. Banyak motivator nggak relevan sama realita hidup sekarang. Mm-mm. Anak muda hari ini hidup di gaji kecil, harga rumah gila, mental health issue, overwork. Terus disuruh, open quote, berpikirlah positif, rezeki akan datang, close quote. Ya orang ketawa pahit, bukan karena pesimis, tapi karena realita keras. Terus, kenapa pemuka agama masih diminati? Ini poin penting. 1. Agama ngasih makna. Bukan cuma semangat motivator bilang, open quote, kamu pasti bisa, close quote. Pemuka agama bilang, open quote, kalau kamu gal pun, hidupmu tetap bermakna, close quote. Itu beda level, bro. Dua agama hadir di saat paling rapuh. Orang ke motivator pas, mau sukses, mau naik level. Orang ke pemuka agama pas kehilangan, hancur, putus asa, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Motivator jarang masuk ke titik sedalam itu. 3. Pemuka agama nggak selalu dituntut sukses duniawi. Motivator harus kelihatan berhasil. Kaya, bahagia, hidup beres. Pemuka agama boleh sederhana, bahkan boleh menderita. Yang penting pesan moralnya hidup. Jadi, bener nggak motivator itu mirip pemuka agama? Mirip tapi nggak sama. Motivator itulah cara naik. Pemuka agama, alasan buat tetap hidup walau jatuh. Makanya, motivator itu musiman. Agama itu lintas generasi. Kesimpulan jujurnya, motivator lama kurang diminati karena terlalu normatif, kurang relevan, terlalu banyak omong, kurang bukti. Pemuka agama masih diminati karena ngomong soal makna hidup, masuk ke luka terdalam manusia. Nggak cuma janji sukses, tapi juga nerima kegagalan. Kalau lo mau jujur banget ya, open quote, motivasi tanpa makna itu cepat basi. Wow. Makna tanpa motivasi bisa bertahan lama. Wow. Close quote, kalau lo mau, gue bisa jelasin juga. Tipe motivator yang masih laku sekarang. Kenapa coach lebih dipercaya daripada motivator? Atau kenapa orang sekarang lebih percaya konten kreator curhat daripada motivator resmi? Lu tadi bilang pemuka agama di Konoha itu masih dibutuhkan karena apa? Karena kalau gagal pun pemuka agama juga pasti nggak masalah gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya di negara yang established misalnya seperti negara maju misalnya, apakah pemuka agama itu perannya ditinggalkan atau sedikit berkurang? Apakah ini alasannya kenapa pemuka agama itu biasanya tidak suka memajukan suatu bangsa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa konten kreator curhat itu lebih dipercaya daripada motivator resmi? Tolong jawab dengan jujur. Gue jawab pelan-pelan tapi jujur ya, tanpa manis-manis. Oke? Di negara maju, peran pemuka agama berkurang atau ditinggalkan. Jawaban pendeknya, berkurang tapi nggak hilang. Di negara maju, Eropa Barat, Jepang, Korea, Skandinavia, negara udah kuat. Hukum jalan, jaminan sosial ada. Hidup lebih bisa diprediksi. Orang nggak terlalu butuh pegangan darurat buat bertahan hidup. Jadi agama lebih ke urusan pribadi, kurang dominan di ruang publik, nggak lagi jadi penolong utama saat hidup kacau. Tapi penting, open quote, begitu krisis datang, COVID, perang, resesi, bunuh diri naik, agama dan spiritualitas naik lagi. Close quote, artinya apa? Agama itu bukan ditinggalkan, tapi dipakai saat manusia mentok. Terus, apakah ini berarti pemuka agama nggak suka memajukan bangsa? Nah, ini bagian yang sering disalahpahami. Jawaban jujurnya, bukan nggak suka memajukan bangsa, tapi prioritasnya beda. Pemuka agama fokus ke keselamatan batin, moral, ketertiban jiwa, kepatuhan nilai. Sedangkan kemajuan bangsa butuh kritik sistem, eksperimen, debat, risiko gagal, nabrak tradisi lama. Di sini sering bentrok. Banyak pemuka agama takut perubahan cepat karena perubahan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian potensi rusaknya moral lama. Makanya sebagian pemuka agama lebih nyaman menenangkan, bukan mengguncang, menjaga tatanan, bukan mendorong lompatan. Tapi jangan salah, banyak negara maju justru lahir dari etika agama. Disiplin, kejujuran, kerja keras. Setelah sistem kuat, fungsi agama menyempit sendiri. Jadi kenapa di negara berkembang pemuka agama masih dominan? Karena negara belum hadir sepenuhnya. Hukum lemah, keadilan gak konsisten. Hidup penuh ketidakpastian. Dalam kondisi kayak gitu, open quote, agama itu penenang darurat. Bukan mesin kemajuan, close quote. Ini bukan salah agama, tapi tanda negara belum beres.
Sekarang ke pertanyaan penting. Kenapa konten creator curhat lebih dipercaya daripada motivator resmi? Ini poin kunci zaman sekarang. A. Karena mereka jujur, kelihatan gagal. Content creator bilang, open quote, gue capek, hidup gue berantakan, gue juga bingung, close quote. Motivator bilang, open quote, kamu harus bangkit, kamu pasti bisa, close quote. Orang sekarang mikir, open quote, yang ini manusia, yang itu poster, close quote. B. Karena mereka selevel. Content creator, satu kos, satu struggle, satu keresahan. Motivator, panggung, just rapi, kata tinggi. Zaman sekarang orang lebih percaya, orang yang senasib, bukan orang yang di atas. C. Mhm. Karena trauma dibohongi figur publik. Banyak motivator, omongannya ideal, hidup pribadinya amburadul, bisnisnya MLM, endingnya skandal. Akhirnya publik mikir, open quote, mending denger orang jujur nangis daripada orang rapi bohong. Close quote. Kesimpulan paling jujur, di negara maju, peran pemuka agama menyempit, bukan lenyap. Pemuka agama bukan anti kemajuan, tapi cenderung menjaga stabilitas. Kemajuan butuh kegelisahan, agama sering menawarkan ketenangan. Konten kreator curhat dipercaya karena otentik, rapuh, nggak sok jadi solusi. Kalau gue ringkas satu kalimat, open quote, zaman sekarang orang nggak cari orang paling pintar, tapi orang yang paling jujur soal luka. Mhm. Close quote. Kalau lo mau lanjut, gue bisa bahas. Kenapa negara maju cenderung dingin secara spiritual? Kenapa agama justru subur di masyarakat miskin? Atau kenapa generasi sekarang lebih percaya pengalaman daripada otoritas? Tinggal bilang aja mau kemana. Gue jawab jujur ya, bukan versi seminar, bukan versi ceramah. Mhm. Versi apa adanya. Oke. Kenapa agama justru subur di masyarakat miskin? Ini bukan hinaan, ini fakta sosiologis. A. Karena hidupnya penuh ketidakpastian. Masyarakat miskin hidup dengan besok makan apa nggak pasti. Sakit bisa bikin bangkrut, kerja keras belum tentu naik kelas. Oke. Dalam kondisi kayak gitu, agama ngasih harapan, makna, rasa dikontrol Tuhan, bukan nasib doang. Orang miskin nggak punya safety net, jadi butuh pegangan batin. B. Karena negara absen di banyak tempat. Hukum gak adil, bantuan gak nyampe, sistem bocor. Akhirnya agama jadi tempat curhat, jadi komunitas, jadi negara kecil, pengganti negara. Bukan karena Hmm. agama hebat, tapi karena opsi lain gak ada. C. Karena agama memuliakan penderitaan. Banyak ajaran agama bilang, sabar itu mulia, derita ada pahalanya, orang kecil dicintai Tuhan. Buat orang miskin, ini menguatkan harga diri. Tanpa Hmm. agama, penderitaan cuma apes. Dengan agama, penderitaan punya arti. Jadi orang kaya bisa lari, orang miskin nggak. Orang kaya kalau stres, liburok, self-care. Orang miskin, doa itu gratis. Ini realita pahit. Apakah motivator di masa depan akan bangkit lagi? Jawaban jujur, iya, tapi bentuknya beda total. Motivator lama mati karena kebanyakan janji, kurang bukti, terlalu normatif. Mhm. Motivator masa depan itu spesifik, bukan sukses, tapi cara dapat kerja remote, punya pengalaman nyata, jujur soal gagal, lebih mirip mentor daripada penceramah sukses. Orang nggak mau lagi, kamu pasti bisa. Orang mau, gue pernah gagal begini. Ini yang bisa lo tiru. Apakah karena pasar investasi lagi lesu? Iya. Ini nyambung banget. Saat ekonomi lesu, orang takut ambil risiko. Orang skeptis sama janji cepat kaya. Motivator kehilangan panggung. Tapi begitu ekonomi naik, optimisme balik. Orang mulai berani bermimpi. Motivator balik lagi. Tapi catatan penting, motivator yang balik itu bukan yang lama. Jadi nanti pasar investasi naik lagi. Secara historis, iya, ekonomi itu siklus. Naik, jatuh, naik lagi. Tapi Hmm. nggak semua orang selamat. Nggak semua bisnis balik. Yang bertahan itu, yang realistis, yang transparan, yang nggak jual mimpi kosong. Kesimpulan paling jujur, agama subur di masyarakat miskin karena hidupnya rapuh dan negara nggak hadir. Motivator Wow. akan bangkit lagi, tapi jadi lebih membumi, lebih jujur. Saat ekonomi naik, orang cari harapan. Saat ekonomi turun, orang cari makna. Kalau gue tutup satu kalimat, open quote. Di masa sulit, manusia cari Tuhan. Di masa optimis, manusia cari peluang. Close quote. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas. Kenapa spiritualitas modern beda sama agama formal? Kenapa generasi muda anti ceramah, tapi suka refleksi? Atau kenapa self-help itu agama baru kelas menengah? Tinggal bilang. Wow. Singkat dan jujur ya. Iya, sebagian besar benar. Baik pemuka agama maupun motivator, fungsi utamanya memang menenangkan, Mhm. bukan menyelesaikan masalah teknis. Bedanya gini, pemuka agama menenangkan dengan makna. Masalah boleh belum kelar, tapi batin dibuat nerima. Fokusnya, kamu nggak sendirian, hidupmu tetap bernilai. Motivator,
menenang-nangkan dengan harapan. Masalah belum tentu selesai, tapi semangat dinaikin. Fokusnya kamu bisa, ayo jalan lagi. Solusi nyata biasanya datangnya dari tempat lain. Sistem yang beres, skill yang relevan, kebijakan yang adil, akses ekonomi dan pendidikan. Makanya jawaban paling jujurnya, open quote. Agama dan motivasi itu penyangga mental. Kalau dijadikan mesin solusi, ya keteteran, close quote. Dan itu bukan salah mereka. Yang salah kalau masyarakat atau negara menggantungkan solusi ke sana. Berarti, oh, anak-anak muda zaman sekarang nggak terlalu suka dengan, motivator dong ya, sama pemuka agama yang nggak memberikan solusi. Benar nggak sih? Tolong jawab secara jujur dan singkat. Benar. Mayoritas anak muda sekarang kurang suka motivator dan pemuka agama kalau isinya cuma menenangkan tanpa solusi nyata. Anak muda sekarang lebih suka praktis daripada normatif. Lebih percaya pengalaman nyata daripada ceramah. Nanya, abis ini gue harus ngapain? Bukan gue harus sabar sampai kapan. Jadi bukan anti agama atau anti motivasi, tapi open quote. Kalau cuma bikin tenang tanpa arah, mereka cabut. Close quote. Oke ya guys ya, sekian ya. Saya tidak, memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak niat, ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi ini hanya observasi akademis ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya Mario Teguh, kamu pasti bisa.